pemirsa, hari ini saya akan mengulas terkait berita pesulap merah di mana saat ini lagi viral dan banyak yang mau komentari dan lain sebagainya. Nah, saya rumahnya kan Jawa Timur. Saya juga pernah ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu teman-teman energinya bagus untuk meditasi sebenarnya. Dan di Gunung Kawi itu juga ada petilasan para raja dekat dari keraton Gunung Kawi. Saat itu saya mau ke tempat tersebut dan mampir di keraton Gunung Kawi. Jadi saya tahu betul. Jadi teman-teman yang datang ke Gunung Kawi itu ada dua tempat ya, keraton Gunung Kawi, keraton kerajaan Gunung Kawi, juga keraton Pesarian Eyang Jugo. Nah, dua-duanya ini dipercaya bisa mendatangkan kemakmuran bagi orang yang percaya. Akan tetapi semuanya itu kembali lagi pada personalnya. Semua risiko dan lain sebagainya tentunya juga akan ditanggung oleh seseorang yang melakukan itu. Kita sebagai orang yang melihat sebenarnya tidak boleh terlalu ikut campur pada kegiatan seseorang yang tidak merugikan diri kita sendiri. Boleh nasihati, tapi juga nggak boleh ngeluarin data, ngeluarin nama, ngeluarin foto-foto mereka. Itu sudah pelanggaran privasi seseorang. Makanya saya juga heran kenapa pesulap merah ini sebegitu beraninya mengungkap tabir semuanya itu. Nah, saat saya datang ke keraton Gunung Kawi, saya tahu dan diarahkan ke tempat doa-doa. Di situ ada vihara, ada tempat ibadah yang lainnya juga. Jadi bisa dibilang lengkap tempat ibadah para agama di Gunung Kawi. Dan saat saya bilang ke juru kuncinya, saya ingin meditasi Pak, karena tujuan saya kan ke tempat petilasan para raja, karena saya memang tertarik pada tempat-tempat energi baik. Kemudian saya sama juru kuncinya diarahkan ke tempat kayak bilik-bilik yang ada orangnya untuk mendoakan. Doanya itu juga sesuai dengan keyakinan kita, dengan agama kita. Jadi di keraton Gunung Kawi yang saya ketahui ada dua hal. Kalau datang ke sana untuk ngalah berkah, ya doa dari bilik ke bilik tersebut dan kita kasih ampau pada orang-orang itu. Nah, yang membuat saya agak kecewa, karena apa? Saya kan baru pertama kali kala itu ke Gunung Kawi. Dari bilik ke satu didoakan, diarahkan ke bilik yang lainnya, diarahkan ke bilik yang lainnya. Jadi di situ ada beberapa pendoa. Lama-lama saya kok gini ya, akhirnya saya cabut dari sana. Dan saya kan juga kenal seseorang yang tinggalnya di dekat Gunung Kawi. Kalau untuk pesugihan ada tempat khusus di keraton Gunung Kawi itu, atau ada tempat penanganan khusus. Biasanya korbannya kambing dan lain sebagainya. Ini kalau menurut cerita dari orang-orang di sana. Kembali lagi tergantung pada seseorang ya. Kalau seseorang berniat melakukan pesugihan ya risikonya nanti ditanggung orang itu sendiri. Dulu saya kan pernah ngulas, apakah pesugihan itu tidak pakai tumbal? Yang namanya pesugihan dalam bentuk apapun pasti ada risikonya. Ada yang pakai tumbal, juga ada yang pakai energi di mana dia harus menarik dari rezeki-rezeki yang akan datang disedot di rezeki tahun ini. Jadi yang namanya pesugihan itu pasti ada resikonya teman-teman, pasti ada. Sekalipun ngomongnya tumbalnya hewan, sekalipun ngomongnya nggak pakai tumbal, pasti ada yang risiko yang harus dihadapi. Ya, jadi gini, orang bicara tentang pesugihan, tapi kadang-kadang orang nggak sadar. Misalnya punya usaha, kemudian ingin laris, pengelarisan dan lain sebagainya, itu juga dalam kategori pesugihan juga loh teman-teman. Makanya saya sering-sering nasihati pada klien saya yang ekonominya lagi susah. Kalau mau cara yang seperti itu ya silahkan, risiko tanggung sendiri. Tapi cara yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah yang ada. Yang jelas malah membebani dari risiko kehidupan yang akan datang yang makin dipersulit lagi dengan karma-karma yang bertambah. Nah, kalau ingin rezekinya lancar, makmur dan sebagainya, ya banyak sedekah.
Dan sedekah ini belum tentu karma baiknya diunduh saat dia sedekah. Misalnya saya sedekah di tahun ini, harapannya saya rezeki di tahun ini lancar dan lain sebagainya, belum tentu. Karena pengunduhan karma itu juga proses dari kewenangan Tuhan. Kalau diturunkan saat ini ya puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau diturunkan beberapa tahun yang kemudian ya kita juga nggak tahu, ya toh. Semuanya itu kewenangan dari Tuhan. Nah, makanya di sini ingin saya ulas terkait pesulap merah. Kenapa dia sebegitunya jadi seseorang, kenapa dia sebegitunya kepo dan lain sebagainya. Apakah dari angka lahirnya ada tanda-tanda ke arah sana, karakter-karakter yang seperti itu? Ternyata ada. Dari Google diketahui kalau pesulap merah angka lahirnya 26 Agustus 1995. Di bawah naungan Shio Babi Kayu. Shio Babi Kayu di tahun ini bisa dibilang hoki. Jadi ada keberuntungan berpihak kepada pesulap merah. Tapi elemennya benturan. Dia babi kayu, sekarang elemen api. Jadi sedikit banyak masih ada gesekan di tahun 2026. Bintangnya Virgo. Virgo ini orangnya terlalu kritis pada diri sendiri, juga kritis pada orang lain, juga sistematis dan teliti dalam menjabarkan sesuatu, dalam menganalisa sesuatu dan lain sebagainya. Nah, kekritisan inilah yang pada akhirnya menjadi bumerang buat pesulap merah untuk saat ini. Dan di tahun ini dari angka lahir memang ada potensi masalah terkait hukum, tapi hukumnya atau proses atau potensi hukumnya sangat ringan. Ditambah lagi Shio Babi dalam naungan hoki di tahun 2029 ini. Jadi kalau dari sini bisa saya simpulkan mungkin tidak akan diproses hukum. Mungkin cuma dikasih peringatan dan lain sebagainya, itu saja. Kalau dari angka lahir yang dimana tahun ini dia hoki, juga bisa dibilang ada potensi hukum ringan, kesalahan ringan, dan itu mungkin akan dimaafkan, tapi juga ada kayak diberi peringatan dari pihak Sarwenda dan lain sebagainya, mungkin seperti ini. Dan pesulap merah ini di levelnya 4. Orang 4 itu idealis, sebenarnya orang 4 itu pinter, kritis, idealis dan lain sebagainya, tapi ya begitu kalau berdebat maunya menang sendiri. Dibilangi A, jawabnya ini muter-muter demi apa? Demi pembenaran pada tingkah laku, perilakunya, perbuatannya. Itu yang membuat pesulap merah ini susah untuk bekerja tim, susah untuk katakanlah baik atau bisa akur dengan orang-orang yang lainnya. Ya ada yang akur tapi hanya segelintir orang, karena banyak orang yang merasa nggak cocok dengan pesulap merah ini. Nah, mari kita prediksi ya teman-teman. Prediksi tentang pesulap merah terkait dari proses hukumnya. Kalau dari angka lahir, angka tahun dan lain sebagainya, kan tadi ada Dewi Fortuna yang masih menaunginya. Walaupun di elemennya tahun ini masih ada benturan, dia elemen kayu, sekarang elemen api, dia bisa kebakar dan lain sebagainya. Jadi intinya masih ada benturan-benturan kecil di tahun 2026 ini untuk Mars. Apakah Sarwenda akan memproses hukum Marcel atau pesulap merah ini terkait dari pemberitaan dia? Apakah akan memproses hukum? The Chariot, ada ketegasan di sini untuk melakukan itu. Kemudian The Hermit. Namun dari pihak Sarwenda ini juga berpikir-pikir untuk apa ya, kayak memberikan peluang pada Marcel, katakanlah untuk meminta maaf atau apa ya, setidaknya teguran dan lain sebagainya pada Marcel. 1 koin, perubahan-perubahan baru. Raja pedang di sini dari pihak Sarwenda melakukan ketegasan terkait dari konten yang Marcel tersebut.
di mana pihak Sarwenda ini merasa dirugikan terkait dari pemberitaan yang bersumber di kontennya Marcel. Justice, ada proses hukum atau ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau dilihat dari sini, dari keenam kartu ini, pihak Sarwenda berusaha untuk tegas menghadapi kasus ini. Ya, karena apa yang dikatakan Marcel atau apa yang bukan dikatakan Marcel ya, apa yang dikatakan judi kunci di akunnya Marcel tersebut merugikan nama baik Sarwenda. Dan di sini Sarwenda berusaha untuk memulihkan nama baik seperti yang kita lihat dengan meminta bantuan kuasa hukumnya terkait dari akun-akun yang dirasa merugikan dari pihak Sarwenda. Jadi ini yang dikasih peringatan tidak hanya pesulap merah, tapi akun-akun yang lainnya juga. Tapi dominan yang pesulap merah ini yang lebih dikerasi karena sumber dari video yang muncul pertama kali itu adalah dari pesulap merah. Walaupun pesulap merah memungkiri, yang bilang kan bukan saya juru kuncinya, tapi dia yang punya akun YouTube, yang bikin video kan dia. Ya, harusnya saat bikin video itu dipertimbangkan, diedit apakah ini layak ditayangkan atau tidak, ya kan? Nah, kalau di sini ada simbol justice, teman-teman. Pihak Sarwenda akan berusaha untuk gimana caranya agar nama baik Sarwenda ini pulih dan bertindak tegas di sini. Jadi untuk Marcel, sekalipun kamu dalam naungan Dewi Fortuna di tahun ini, tapi pihak Sarwenda tidak tinggal diam terkait apa yang sudah kamu lakukan. Nah, tidak tinggal diam ini mungkin mereka meminta kamu minta maaf atau bagaimana sekiranya untuk pemulihan nama baik. Ya, apakah seperti itu? Apakah pihak Sarwenda akan melakukan seperti itu? Ataukah hanya gertak sambal saja biar masalahnya ini tidak melebar kemana-kemana? Tujuh jangkir ini sebenarnya pihak Sarwenda tidak terlalu fokus untuk lebih dalam lagi mendalami masalah ini. Ya mungkin hanya sekedar memberitahukan bahwa Sarwenda ini tidak melakukan ritual di sana, dia syuting, dan tayangan-tayangan di konten-konten itu sangat memojokkan Sarwenda itu salah. Intinya ingin kejelasan seperti itu, ingin memberikan kejelasan seperti itu dan bukti-bukti yang ada. Karena di sini ternyata ada 7 jangkir dari pihak Sarwenda tidak begitu terlalu untuk ngurusi hal-hal semacam itu. Ini ya. Mungkin karena sibuk dan lain sebagainya, itu saja ada seperti itu. Kemudian ada 6 jangkir. Jadi ada potensi untuk ya sudahlah, tidak terlalu menggubris masalah itu lebih dalam. Pihak Sarwenda sibuk cari duit. Kabar-kabar baru, karena Sarwenda lebih fokus gimana caranya bisa cari duit daripada ngurusi hal-hal yang sedemikian. Jadi dari kartu ini ada kemungkinan pihak Sarwenda ya sekedar memberikan peringatan melalui kuasa hukumnya terkait dari konten-konten yang dirasa mencemarkan nama baik Sarwenda, ya, yang dirasa seperti itu. Tapi dari pihak Sarwenda memang ada ketegasan di sini, ada peringatan di sini. Katakanlah konten tersebut masih saja mengulas terkait itu, tentunya akan bertindak lebih jauh lagi. Tapi kalau kontennya sudah enggak mengulas lagi atau sudah take down dan lain sebagainya, ya bisa jadi hanya sampai di situ prosesnya, tidak sampai ke ranah hukum dan lain sebagainya. Ya sekedar memberikan efek jerah, memberikan peringatan, jangan sampai seperti itu, jangan ngulangi lagi dan lain sebagainya. Karena di sini ternyata pihak Sarwenda lebih fokus untuk mencari uang daripada ngurusi hal-hal yang seperti itu. Jadi hanya sekedar ngasih efek jerah saja untuk tidak mengulangi hal-hal yang serupa.